neraka dalamnya 70 tahun. Jadi bukan tempat siksa yang biasa teman-teman. Jangan selalu anggap remeh. Minum khamr, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tiap malam zina, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, masih muda. Selalu nggak apa-apa. Terlalu bodoh dengan nggak apa-apanya baru siap dibakar di neraka. Ini kebodohan. Kenapa harus dibakar di neraka? Kenapa nggak nikah? Kenapa nggak tidur dengan pasangannya yang halal? Kenapa nggak minum susu, madu yang sehat? Kenapa harus buat pelanggaran gitu kan? Kalaupun buat dosa, segera taubat. Kembali kepada Allah SWT. Karena terlalu sayang gitu loh dosa-dosa kita ini yang sebenarnya bisa kita tinggalkan menjadi penyebab kita kekal dalam api neraka. Ataupun kita disiksa kalaupun kita orang beriman tapi membersihkan dosa-dosa dulu. Kemudian hadis yang kedua yang beliau angkat adalah hadis Tabarani dengan sanad hasan. Dan juga Al-Mundhiri disebutkan dalam kitab Targhibnya di jilid 6 halaman 211. Dan hadis ini memiliki pendukung dari Sahih Bukhari, Muslim ya, dan yang lainnya. Ibnu Mas'ud berkata radhiyallahu anhu, sirat atau jalan yang di atas neraka itu dipasang di atas neraka jahanam. Sirat dipasang di atas neraka jahanam. Seperti ketajaman pedang keras. Licin lagi menggelincirkan. Jadi sudah tajam, bukan jalan yang Anda bayangkan lebar, tipis seperti pedang. Ya, dan tajam. Serta licin dan menggelincirkan. Di atasnya terdapat besi-besi runcing dari neraka yang menyambar. Ada yang berpegangan lalu jatuh di dalamnya. Dan ada yang terpelanting. Di antara mereka ada yang berjalan seperti kilat dan tidak lama kemudian ia selamat. Ada yang seperti kuda yang berlari. Kemudian seperti orang yang berlari. Kemudian seperti pria yang berjalan. Kemudian yang terakhir adalah mereka orang yang telah diberi isyarat oleh neraka. Ya, atau disentuh oleh api neraka. Dan bertemu keburukan di dalamnya hingga Allah memasukkannya ke dalam surga dengan karunia-Nya. Artinya ada orang yang masuk neraka dulu nanti baru dikeluarkan gitu kan. Tapi ini bagian-bagiannya ada orang yang seperti kilat. Nah, semoga kita termasuk ini. Ada yang kedua seperti tadi dalam riwayat pertama burung, ada di sini katakan seperti kuda yang berlari. Kemudian ada orang yang seperti manusia berlari, ada yang seperti manusia berjalan. Kemudian ada juga orang yang tadi sudah kita sebutkan, dia saking lemahnya amalnya, dia merangkak. Dan akhirnya dia terkoyak dengan besi-besi tajam yang ada. Ya, Allah khususkan datang menyambar orang-orang yang memang harus kena. Dan subhanallah ini semua sudah diatur oleh Allah SWT. Tidak akan kena orang-orang beriman. Yang memang dasarnya harus lolos ke surga insya Allah. Kemudian kita masuk ke bab ke-21. Yaitu sifat-sifat ahli neraka. Jadi ada beberapa, tentu banyak, hampir semua dosa, terutama dosa besar kalau tidak tobat. Ya itu bisa menyebabkan masuk neraka. Tapi ada di sini yang disebutkan oleh penulis secara khusus ya. Dia coba menjelaskan mungkin yang paling banyak menjadi penyebab orang masuk ke neraka gitu kan. Paling berbahaya. Yaitu hadis nomor 51. Maaf tadi saya tidak sebutkan urutan-urutan hadisnya ya. Jadi dari tadi kita awal belajar itu kita sudah baca hadits 49, ya, kita sudah baca hadits nomor 50, dan sekarang kita baca hadits nomor 51, urutan dari awal kita belajar neraka ini. Yaitu bunyinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda, Sinfani min ahli nar, lam arahuma, qawmun ma'ahum siyatun ka'adhnabil baqari, yadribuna bihan nas, wa nisa'un kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah la yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha wa inna riha la tujadu min masirati kadza wa kadza. Artinya ada dua sifat ahli neraka yang belum pernah aku lihat. Maksudnya Nabi SAW ini enggak ditemukan di zaman beliau dua pelanggar ini. Yang pertama adalah kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi untuk mencambuk manusia. Jadi karena kekuasaannya, kezalimannya, semua orang yang tidak sejalan dengan dia walaupun dia salah, dia cambuk